أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para umat sekalian dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjut pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut karya Syekh Husain Awaisyah rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, waffaqahullah ta'ala, yang di kitab ini tentu beliau membahas banyak sekali hal-hal berkaitan dengan hari kiamat dan apa-apa setelah kematian manusia. Di halaman terjemahan 115 di kitab terjemahannya 115, dan insyaallah kita mulai dari poin ketiga, yaitu penghitungan dan pembalasan amal serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan kita akan membahas nanti insyaallah tentang sirat. Ada 4 hal awal yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala wa waffaqah. Dimulai dari yang pertama, kata beliau, nanti la yatakallamu ahadun illa ar-rusul. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali para rasul. Berbeda halnya ketika di padang mahsyar, tidak ada yang bisa berbicara lepas begitu saja. Manusia itu kan ketika punya banyak masalah, maka dia akan lebih sedikit bicaranya. Jika seorang manusia ditimpa musibah atau masalah dan dia banyak berbicara, pasti banyak mengeluhnya. Karena orang yang tahu diri ketika sedang diuji, maka dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menyedikitkan kisah tentang musibahnya dan mencari ibrah di balik musibah itu. Semua itu adalah apa yang terjadi, lebih diam lagi dan lebih merenung lagi orang-orang yang sedang di padang mahsyar. Karena mereka
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap dari jiwa pada hari tersebut udah punya urusan yang membuatnya tidak mau lagi ngurus pihak lain. Selayaknya banyak dari kita manusia umumnya ketika lagi punya masalah pribadi atau keluarga, itu sudah malas ngurusin masalah orang lain. Maka sangat ajaib, sekarang ini di media sosial banyak orang ngurusin masalah orang lain yang bukan masalahnya, tidak ada kaitan dengannya, dan tidak ada manfaatnya juga dia mengetahui masalah orang lain itu. Apakah harus menunggu sampai di padang mahsyar kita baru diam dengan problematika yang luar biasa besarnya? Maka betul tidak ada yang bicara ketika itu kecuali para rasul di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, yang B, kata beliau, yang terjadi saat itu ittiba' kulli imri'in ma kana ya'bud. Setiap orang mengikuti sesembahannya. Jadi apa yang dia sembah di bumi, maka dia akan cari itu nanti di hari akhir. Yang biasa berlindung dengan jimat atau biasa punya khodam tertentu dan sering minta tolong sama khodamnya, akan dia cari itu di hari akhir. Ya, selama di dunia dia bertawakal kepada makhluk, akan dia cari itu di hari akhir. Dan ternyata tidak ada yang mampu melindungi, mengamankan dan menutupi hajatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang kehilangan Allah di dunia, maka dia kehilangan akannya di akhirat dengan pasti. Dan barang siapa yang terbiasa bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, dan dialah sebaik-baik zat yang kita serahkan urusan padanya, maka Allah Ta'ala akan menjadi pelindungnya di hari akhir. Maka ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala problem Anda, baik senang maupun susah, maka jangan lepas dari hablum minallah. Nomor satukan Allah untuk segala urusan, fikiran, curhatan, keluhan, dan tentunya ibadah. Dan jangan mengharap nasib dan bagian dari makhluk kecuali sekadar yang dimiliki makhluk itu dan tidak melanggar koridor tauhid. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh penulis yang saat itu terjadi, adamu qudratil mura'i 'ala sujud. Adamu qudratil mura'i 'ala sujud. Orang yang suka riya, orang yang suka pamer amalan, tidak mampu bersujud. Subhanallah, Allahu Akbar. Al-mura'i itu orang yang suka riya, suka pamer amalan demi pujian atau sebatas ingin dilihat oleh makhluk. Dan betapa hal ini menjadi virus dan racun qalbu yang menjangkiti banyak sekali hamba Allah di masa kini, karena mudahnya akses untuk mendapatkan kamera pribadi. Dan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatannya, dan setiap orang berhak mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Maka orang-orang yang riya,
dalam beribadah. Maka di akhirat nanti dia mau sujud pun tidak mampu sujud. Maka hati-hati. Yang keempat, i'ta'ul 'abdil 'uhuda wal mawathiqa rabbah subhanahu. Setiap hamba akan memberikan sumpah dan janji-janji kepada Allah Rabbnya. Dan juga kedahsyatan lainnya dari hari perhitungan amal, hari pembalasan dan hari qisas. Hari yaumul hisab artinya hari perhitungan amal. Al-qisas, qisas terjadi pada hari akhir nanti. Segala kezaliman itu akan dinetralisir pada hari nanti. Jangankan antar manusia, bahkan antar binatang, jika berbuat zalim tidak sesuai dengan koridor kehewanannya secara fitrah, maka itu akan diqisas. Antar tanduk yang patah pun akan diqisas, padahal itu binatang yang tidak berakal, yang tidak dibebani kewajiban dan larangan syariat. Apalah lagi dengan kita manusia yang di dunia itu dibebani untuk menjaga amanah, dibebani dengan kewajiban, dibebani dengan larangan, dan dilarang untuk berbuat zalim. Maka siapa yang berbuat zalim, baik dari segi harta, atau dari segi darah, atau dari segi anggota badan dan tubuh, atau hal lainnya, jika di dunia luput akan qisas, maka akhirat menanti dengan pengadilan yang paling bijaksana dari Allah Azza wa Jalla. Dan tak seorang pun, tak sehelai dan setitik pun dari amalan kecuali Allah Ta'ala muttali'un alaih, yaitu Allah Ta'ala melihat dan mengetahuinya. Maka saya peringatkan diri saya dan juga teman-teman jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, usia kita bukan yang disebut muda lagi. Kesempatan untuk melanjutkan hidup itu masih ada, namun semakin lama kita sedang berjalan menuju kubur kita. Pertama, kita memohon kepada Allah Ta'ala hidayah ilmu dan juga hidayah taufik, agar apa-apa yang salah dari diri kita, semoga Allah Ta'ala tampakkan di hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan cara supaya kita bisa menebusnya di dunia ini terhadap kesalahan dan kezaliman yang telah kita lakukan. Khawatirnya kita merasa tidak berbuat zalim di dunia, padahal di sisi Allah itu kezaliman yang besar. Jangan sampai baru ditampakkan itu sebagai kezaliman di lembaran catatan amal akhirat, sehingga mata-mata tercekat dan terbelalak, dikira dirinya tidak punya hutang, padahal sebegitu gunungnya hutang itu. Minta sama Allah, pertama-tama minta sama Allah hidayah, terus minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah hidayah, petunjuk, agar kita disadarkan bahwasanya ini adalah kesalahan, ini adalah kezaliman yang kita lakukan. Kemudian minta sama Allah Ta'ala hidayah taufik untuk bisa meralat, untuk bisa menebus, untuk bisa menetralisir, untuk bisa membayar, untuk bisa memenuhi, untuk bisa menutupi apa-apa yang merupakan kesalahan lampau kita. Karena ketika nafas itu sudah berakhir, maka tidak ada lagi doa yang bisa kita panjatkan setelahnya, tidak ada lagi gerakan amalan yang bisa kita haturkan untuknya, tidak ada lagi kesempatan untuk kita meralat dari apa yang telah berlalu. Maka siapa di antara kita di majelis ini yang merasa
tidak pernah berbuat zalim pada orang lain, maka musibah itu sudah ada pada perasaan itu. Orang yang tidak merasa sama sekali pernah berbuat zalim, itu adalah musibah tersendiri. Maka hendaknya dia lunakkan kerasnya hatinya dengan banyak membaca Al-Quran, dengan melihat orang-orang yang di bawahnya dari segi kemampuan dan ekonomi, dengan melihat uswah hasanah Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang saleh yang mereka sangat takut akan kemunafikan dan kezaliman. Wallahi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita lalai akan pengadilan akhirat, maka tidak ada detik melainkan boleh jadi kita berbuat zalim. Dan kita adalah orang-orang yang punya catatan masa lalu yang penuh akan lalai dan kekurangan, banyak lalai dan kekurangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang halim, yang santun, yang tidak membalas segala kesalahan langsung begitu saja, melainkan menunda karena barangkali kita akan bertaubat pada waktunya. Maka ummahat dan para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau yaitu Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah, beliau menyebutkan ayat yang mengingatkan kita akan perhitungan amal di surat An-Nur ayat 39 pada akhirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Maha cepat perhitungannya. Sari'ul hisab, hisab perhitungan amal. Sari' cepat sekali. Apa maknanya? Apa maknanya? Dalam tafsir terhadap surat An-Nur oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, mal muradu bis sur'ati huna. Apa yang dimaksud cepat di sini? Cepat hisabnya, cepat perhitungan amalnya. Halil muradu qurbu waqtil mujazat fatakunu sur'atu zamaniyah. Apakah maksudnya? Ini pertanyaan, apakah maksudnya adalah dekatnya waktu pembalasan sehingga cepatnya ini cepat dari segi zaman, waktu cepat gitu loh. Jadi dihitung amalnya sehingga makin sangat dekat dengan pembalasan. Apakah itu maksudnya? Atau awil muradu injazul hisabi fatakuna sur'atu amaliyah. Atau maksudnya adalah perbuatan perhitungan dari Allah Azza wa Jalla terhadap amal kita itu begitu cepat, sehingga kecepatan ini bukan dari segi zaman, melainkan dari segi perbuatan Allah Azza wa Jalla, atau dari segi perhitungannya itu sendiri. Apakah itu maksudnya? Au kilahuma, atau apakah keduanya, semuanya masuk, yaitu masanya cepat, yaitu ketika seseorang diperhitungkan amalnya, diminta pertanggungjawaban amalnya, itu sangat cepat dekatnya dengan pembalasan, dan sekaligus Allah Ta'ala cepat sekali ketika mengungkit perbuatan-perbuatan kita. Apakah semua itu? Maka semua itu. Ya. Jadi ketika manusia tampakkan semua amalnya, baik atau buruk, maka itu berarti sangat dekat dengan pembalasan. Sangat dekat dengan pembalasan, dekat sekali. Entah surga atau neraka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghitung amal kita,
maka perhitungan Allah begitu cepat. Tidak ada kontradiksi antara satu dan lainnya. Dan setiap manusia serempak dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala Qadir, Maha Kuasa, Maha Mampu. Jangan dibayangkan seperti auditing manusiawi yang perlu bukti dan menunggu berhari-hari. Enggak. Cepat sekali, tiba-tiba saja hadir itu amalan, tiba-tiba hadir itu gambaran, tiba-tiba hadir itu memori yang telah terlupakan, maka ditampakkan dengan cepatnya. Ini makna sari'ul hisab. Kalau kita pernah berbuat zalim 20 tahun lalu, 20 tahun lalu pernah berbuat zalim, kita lupa karena sudah terlanjur lama sekali. Dan untuk mengorek-ngorek ingatan itu butuh berhari-hari dan butuh bukti, butuh saksi, butuh orang yang dulu pernah melihat kezaliman kita dan seterusnya. Menghadirkannya susah. Namun di hari akhir mudah bagi Allah. Sari'ul hisab, cepat sekali perhitungan amalnya. Ya, udah bisa tolong ini nggak? Ini boleh pakai kipas, Pak? Soalnya panas banget. Alhamdulillah. Kayak efek gak ke ini? Coba. Coba kita lihat para bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada ayat di surat Abasa. Menjelang akhir surat Abasa ya. Di juz 30-an. Ini surat yang menjadi peringatan buat kita loh. Kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ja'atis sakhah. Jangan 3 putar kekencengan. Entar masuk angin ana. Wah, coba 1 ya Pak. Jazakallahu khair. Kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ja'atis sakhah. Dan ketika sangkakala itu berbunyi dengan membengkakkan telinga, ini adalah sangkakala kedua. Ya. Yang mana sangkakala kedua ini menjadi ajang kebangkitan manusia dari kuburnya semuanya. Ya. Ajang kebangkitan manusia dari kuburnya semuanya. Apa yang terjadi setelah mereka bangkit? Apa yang terjadi jemaah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang-orang manusia lari dari saudaranya sendiri. Bahkan di surat Al-Mu'minun ayat 101 kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Ketika sangkakala kebangkitan dari kubur menuju pada mahsyar itu ditiup, fala ansaba bainahum, maka enggak ada lagi nasab, enggak ada lagi tersambungan antar manusia. Nafsi yauma idzin, pada hari itu. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya satu sama lain ketika itu. Enggak saling bertanya satu sama lain, enggak reunian gitu, enggak. Nafsi. Wa ummihi wa abi. Juga lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Fala yanfa'uhuma bi syai'. Jadi ibu dan bapaknya tidak bisa memberikan manfaat apapun di hari itu ketika mereka dibangkitkan. Wa sahibatihi wa bani. Dari istrinya yang dulu di dunia selalu bareng dengan istrinya. Yang dulu di dunia bilang kepada istrinya, kita sehidup semati. Ternyata ketika sudah dibangkitkan enggak mau bersama. Wa bani, dan anak-anaknya. Siapa jemaah di antara kita yang enggak cinta sama anak kita? Coba pikirkan ketika misal kita punya anak. Atau ibu-ibu bapak-bapak punya cucu, masih bayi misalnya.
Ingatlah bahwasanya kita sangat mencintai, biasanya nenek-nenek itu sangat cinta dengan cucunya, sangat cinta. Lebih cintanya dibandingkan kepada anak sendiri. Tapi di hari akhir, nafsi-nafsi wallah. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri Allah. Kenapa begitu? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap person, setiap individu sudah punya urusan. Sudah punya urusan yang besar yang sudah mencukupi dirinya untuk kepikiran, sehingga tidak mau tersibukkan dengan urusan pihak lain, bahkan urusan anaknya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Karena dia tahu, pertama, ini asing. Ini ada apa? Pada mahsyar. Dan kemudian dia tahu bahwasanya ini hari menjelang menuju keselamatan atau kebinasaan, sangat dekat. Sampai ada seorang sahabi yang bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kalian ini akan dikumpulkan dalam keadaan hufat, tidak pakai alas kaki, kemudian urat, tidak berpakaian sama sekali, dan tidak dikhitan. Ghurla, dan ya, ghurla tidak dikhitan. Jadi pure murni, seperti keluarnya bayi dari rahimnya. Maksudnya tanpa sehelai benang pun, tanpa alas kaki, belum dikhitan, akan dikumpulkan di pada mahsyar. Maka seorang perempuan sahabiyah berkata, ayubsiru aw yara ba'duna aurata ba'd. Apakah sebagian dari kita akan melihat aurat orang lain ketika itu? Maka kata Nabi SAW, ya fulana, wahai fulana, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, setiap dari individu itu punya urusan sendiri-sendiri yang dia tidak mau ada lagi urusan sama orang lain. Ya subhanallah. Dan nanti kemudian di hari perhitungan amal, begitu cepatnya Allah Ta'ala menampakkan bukti-bukti amalan kita. Ya subhanallah. Maka apa yang kita persiapkan jemaah sekalian rahmatullah. Sementara wallahu sari'ul hisab. Dan juga di surat Al-Hijr disebutkan oleh penulis di sini, surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Yaitu kapan? Kerjakan ketika di dunia. Maka para ummahat, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih ada kesempatan buat kita untuk kembali kepada Allah di dunia ini dengan bertaubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak beramal. Dan Anda, wahai bapak dan ibu, dan semoga juga saya, kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan bisa bermajlis, dengan bisa mengingat Allah, dengan bisa menuntut ilmu, diberi kesehatan untuk beramal. Lihat orang-orang yang sudah nggak bisa beramal, dari orang yang telah wafat, dari sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, sebagian anak kita mungkin, saudara kita, siapapun, udah nggak bisa beramal udah. Atau lihat kebanyakan manusia sekarang diberi kemampuan beramal dan mereka tidak beramal, sementara Allah Ta'ala masih curahkan rahmat pada kita dan hidayah untuk bisa beramal. Tidakkah kita berharap zuhur nanti kita masih hidup sehingga masih bisa salat zuhur? Tidakkah kita berharap malam nanti masih ada kita
sehingga kita bisa tahajud? Tidakkah kita berharap waktu masih panjang sampai Ramadan, kemudian kita masih bisa puasa Ramadan? Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu dalam usia yang semua orang sepakat bahwa usia senja itu usia yang memang sudah dekat. Ini bukan mendoakan, tetapi probabilitas itu lebih dekat kepada akhir-akhir amalan. Dan kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung khatimahnya. Maka bisa dikatakan oleh sebagian bahwasanya husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah khulasah dan kesimpulan amalan kehidupan kita. Kalau Allah Ta'ala memberikan kita taufik dalam hidup kita ini, semoga husnul khatimah. Tetapi kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang su'ul khatimah, tidak mungkin Allah Ta'ala berikan mereka su'ul khatimah, melainkan itulah refleksinya kehidupannya sehari-hari. Maka kalau sehari-hari Allah berikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa mengingat Allah, bisa masih ngerti tujuan hidup kita untuk akhirat, maka ini udah rezeki yang besar banget, Bu. Wallahi lebih besar daripada rumah yang Anda punya dari rumah mewah. Bahkan percuma rumah mewah kalau su'ul khatimah. Dan nikmatnya rumah yang Allah rizkikan, apapun, mau mewah, mau sederhana, dengan husnul khatimah. Alhamdulillah. Kan cita-cita kita kan husnul khatimah, Pak, Bu. Udah ngejar apa lagi, Bu? Pak, ngejar apa lagi kita? Dunia sudah ada, rezeki Allah jamin. Apalagi yang kita kejar? Udah tinggal husnul khatimah yang kita kejar. Bismillah. Baik, kemudian penulis menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, anna an-nas qalu, orang-orang yaitu para sahabat, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Maka Nabi SAW bersabda, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahab? Apakah kalian saling berselisih dalam melihat bulan saat malam purnama? Ketika malam purnama tiba tanpa adanya awan di langit, yaitu apakah kalian perlu untuk kesulitan, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama di langit nanti yang tidak ada awannya yang menghalangi? Apakah kalian butuh effort yang lebih, seperti melihat hilal misalnya yang susah, tapi ini malam purnama dan terang benderang tanpa awan? Gampang enggak? Gampang ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, hal tumaruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Apakah kalian akan saling berselisih pendapat dan saling tumpuk menumpuk demi melihat matahari yang tak berawan di siang hari? Apakah sesulit itu? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fa innakum tarawnahu kadzalik. Seperti itulah kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla kelak di hari akhir di surga Allah Azza wa Jalla. Tapi itu di surga. Dan mudah sekali, jelas sekali. Namun kita enggak boleh membayangkan bagaimana, karena ini gaib. Rasulullah SAW mengkiaskan di sini bukan mengkiaskan menyamakan Allah seperti bulan purnama, Allah seperti matahari, bukan itu maksudnya. Melainkan yang dikiaskan kitanya semudah itu melihat Allah kalau kita masuk surga. Semoga Allah Ta'ala maafkan saya dan juga jemaah sekalian, sehingga kita dipermudah untuk masuk surga dan melihat Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kemudian yahsyurun nas yaumal qiyamah. Manusia akan berkumpul pada hari kiamat. Fayaqul. Kemudian Allah Ta'ala berfirman,
Man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Hendaklah setiap orang yang dulu menyembah sesuatu, ikutilah sesembahannya. Maka kemudian faminhum man yattabi'us syams wa minhum man yattabi'ul qamar wa minhum man yattabi'ut tawaghit. Di antara manusia ada yang kemudian mencari matahari dan mengikuti matahari. Di antara manusia ada yang dulu menyembah bulan, maka dia pun mengikuti bulan. Dan ada manusia yang mengikuti taghut, sesembahan selain Allah, syaitan, pohon, patung. Lalu mereka pun mencari yang dulu mereka sembah. Wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha fayatihimullahu fayaqul ana rabbukum. Nah, jadi ketika orang-orang yang dulu di dunia itu nyembah selain Allah, nyembah bulan, menyembah patung, itu mereka mencari sesembahan mereka. Nah, tinggallah sisanya umat Nabi Muhammad, umat Islam, umat ya, yang mana di antara umat ini termasuk juga orang-orang munafik di dalam umat ini, itu tersisa. Fayatihimullahu fayaqul ana rabbukum. Maka Allah Ta'ala mendatangi umat ini, lalu berkata, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian, akulah pencipta kalian. Namun orang-orang beriman ini tidak percaya. Sampai mereka berkata, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnah. Disinilah tempat kami hingga Tuhan kami datang. Nanti jika Tuhan kami datang, pasti kami akan mengenalinya. Maka Allah Ta'ala mendatangi mereka, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Maka mereka pun berkata, anta rabbuna, engkaulah ya Allah Tuhan kami. Fayad'uhum, maka Allah pun menyeru mereka. Apa yang terjadi kemudian setelah itu? Fayudrabus sirat baina dhuhranai jahannam. Maka setelah orang-orang mukmin ini, setelah mereka dikumpulkan dan dipertanggungjawabkan amalannya, lalu jembatan sirat dibentangkan di antara dua tepi neraka, dan itu luas panjang ya. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Maka akulah, itu Nabi Muhammad SAW, menjadi orang pertama yang melewati sirat bersama umatnya, yaitu Rasulullah SAW, orang yang pertama melewati sirat. Belum ada manusia sebelumnya melewati sirat sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga umatnya. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Pada hari itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali para rasul. Wala wa kalamur rusul. Jadi pada hari ketika melampaui sirat, jembatan ya, jembatan yang di antara dua bibir neraka, dua tepi neraka, itu enggak ada yang bisa bicara itu. Berat urusannya umat, berat urusannya itu. Kecuali para rasul. Dan kalamnya para rasul yauma idzin pada hari itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah itu. Itu para rasul, para penggembleng, para pembimbing, hanya mereka yang bisa bicara. Itu pun mereka hanya bisa bicara Allahumma sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah itu. Orang-orang pada terdiam walaupun mereka beriman. Ini yang ke sirat ini, yang ke jembatan ini, hanya orang-orang muslim yang zahirnya muslim. Adapun orang-orang yang sudah jelas kafir dari awal, ya itu udah enggak ke sirat, itu udah langsung aja ke neraka itu. Setelah dilihat-lihat amalnya langsung ke neraka. Enggak ada ke sirat itu. Tapi orang yang zahirnya muslim itu ke sirat, ke jembatan. Dan ketika itu semuanya terdiam, karena mereka akan melewati jembatan yang sangat tipis, yang nanti akan disebutkan sifatnya mengerikan. Karena ini langsung di bawahnya itu ada Jahannam.
La haula wa quwwata illa billah. Maka kemudian kata Nabi SAW, wa fi jahannama kalalib, dan di dalam neraka itu terdapat kalalib. Kalalib itu pengait-pengait, mithla syauqis sa'dan, pengait-pengait bagaikan duri pohon sa'dan, nama sejenis pohon. Hal ra'aitum syauqas sa'dan, apakah kalian pernah melihat duri pohon sa'dan? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, fa innaha mithlu syauqis sa'dan, sesungguhnya pengait itu bagaikan duri pohon sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah, melainkan tidak ada yang mengetahui ukuran pengait tersebut kecuali Allah. Gimana Bu kalau misal kita jalan terus ada banyak pengait yang kanan kiri gitu, nyamber gitu loh, tajam, sekali sambar ke bawah itu. Jadi ketika lewat di sirat itu yang mana size dan ukurannya itu lebih tipis daripada ujung pedang, sangat tipis. Dan orang-orang yang beriman atau mengaku beriman itu harus bisa melewati itu. Sementara nanti ada pengait-pengait yang kanan kiri dan itu banyak. Kans untuk selamat secara logika ndak ada lah. Wong nggak pakai kalalib, nggak pakai pengait aja, orang jalan di atas jembatan setipis itu nggak mungkin untuk bisa selamat kalau pakai logika duniawi. Ya sekarang kita aja kalau misalnya naik jembatan dan jembatan itu tidak ada pegangannya, pernahkah ibu lihat jembatan panjang rel kereta api? Hanya ada bantalan semen atau kayu di bawahnya, dan itu pun zigzag gitu ya, maksudnya tidak tidak penuh, tidak full, meleng dikit udah koit kan gitu, jatuh. Sekarang bukan kita nggak ngomongin orang yang dia punya penyakit takut ketinggian, nggak, dia berani ketinggian misalnya, taib, jalanlah di situ. Dan yang namanya hari kiamat itu penuh dengan kegelapan, kecuali yang Allah berikan cahaya dan buat dia. Semakin besar amalnya, semakin diridhoi oleh Allah, semakin besar cahayanya. Lah sekarang kalau di kegelapan malam kita mau melewati jembatan seperti itu dan bawahnya mungkin adalah sungai, namun masih jauh di sana, puluhan meter di bawah, ngelihatnya aja pusing. Dan ini di antara ini lembah di antara dua jurang yang tinggi. Saya pernah mengalami itu di Bogor menuju Sukabumi, ya, di salah satu jembatan kereta Bogor Sukabumi. Ketika saya dulu jalan kaki dari daerah Empang menuju Parungkuda sama teman, jalan kaki sampai di daerah mana, pokoknya udah sampai Sukabumi lah, karena Cigombong sana lagi terus Sukabumi lah sebelum Parungkuda. Akhirnya mau coba melewati jembatan, bawahnya itu puluhan meter itu, dan bawahnya ada sungai, nggak begitu deras, dan bukan sungai yang dalam, bukan sungai yang banyak bebatuannya itu. Samping-sampingnya pohon-pohon dan seterusnya, itu udah benar-benar adventure, benar-benar. Ini baru di bibir jembatan ini. Dan ketika itu kereta lagi off, tahun 2007 atau 2008, lagi off kereta kita itu. Lagi nggak ada kereta yang lewat situ. Nah, itu pas ngeliat dari tepinya ke bawah, pusing liatnya. Ini kalau dan itu nggak ada pegangan, jadi langsung bantalan rel gitu aja. Ini meleng sedikit, saya nggak bisa ngajar di masjid ini dah. Ya, itu sekitar 2007, berarti mungkin 18 tahun atau 16 tahun lalu. Itu baru dunia, dan itu nggak seberapa, wallahi nggak seberapa.
Nah, sekarang jahanam lebih dari 1000%-nya ketinggiannya daripada ini. Gelap. Kecuali yang diberi cahaya oleh Allah. Kemudian ada pengait-pengait yang ke kanan ke kiri. Subhanallah. Yang mengetahui besarnya pengait tajam itu adalah Allah Azza wa Jalla saja. Apa tugas pengait itu? Takhtafun nasa bi'amalihim. Pengait itu mengait manusia berdasarkan amal perbuatannya. Faminhum man yubaqu bi'amalihi. Di antara mereka ada yang terjerumus karena amalnya sendiri. Wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Di antara mereka ada yang terkoyak, kena tuh, yang namanya juga besi tajam atau semisalnya, kemudian melewati seret gitu. Kena tubuhnya, terkoyak. Tapi dia selamat, masih di atas sirat. Hatta idza arada Allahu rahmata man arada min ahli nar, amara Allahul malaikata an yukhriju man kana ya'budullah fayukhrijunahum. Hingga pada akhirnya Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada penghuni neraka yang ia kehendaki. Namun penghuni neraka ini adalah orang beriman. Namun dia sempat kepanggang dulu di neraka. Kepanggang di sini maksudnya kena dengan lahab, kena dengan ujung apinya, gosong. Gosong itu menunjukkan tidak berada di dalam api. Ya Bu ya. Karena jika berada di dalam api maka enggak gosong, melainkan hancur. Ya kalau misalnya kita, ibu-ibu terutama melihat, ibu melihat nih panci, ya bagian bawahnya gosong nggak Bu? Gosong hitam. Kenapa? Karena dijilat api neraka. Ya dijilat api. Tapi ketika ibu lihat, kalau misal di api unggun, ya ini kan gedean api unggun, taruh barang di dalam api unggun, gosong nggak? Dia nggak gosong, kebakar. Namanya kebakaran nggak gosong. Ya hancur, kebakar, keremes, terus kemudian ya hancur, hakikatnya berubah. Nah orang-orang beriman, wallahu alam, mereka itu tidak sampai derajat didalemin ke apinya itu. Na'udzubillah min dzalik, semoga tidak. Melainkan mereka mendapatkan jilatan dari api sehingga mereka merasakan sakitnya dan gosong. Na'udzubillah min dzalik. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Jadi mereka ini orang-orang beriman, Allah Ta'ala kehendaki rahmat untuk mereka walaupun sudah masuk neraka. Karena dosa-dosa mereka, bukan karena ketidakadilan Allah. Allah Maha Adil. Na'udzubillah min dzalik, dari api neraka. Maka mereka kemudian dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Allah amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullah fayukhrijunahum. Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang dulu masih menyembah Allah, sehingga para malaikat pun mengeluarkan orang-orang ini dari neraka. Wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Bagaimana caranya para malaikat mengenali orang-orang beriman ini yang masuk neraka? Gimana kan namanya, kan kelihatan ini apa namanya, orang udah ke neraka, na'udzubillah min dzalik, ya gosong lah, hancur lah. Kok bisa tahu malaikat untuk mereka pick up dan mereka ambil menuju surga? Gimana cara taunya? Taunya dengan athar as-sujud, yaitu dari bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud yang dulu mereka sujud, mereka solat dulunya. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk melahap bekas sujud. Jadi bekas sujud, di mana bekas sujud itu? Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda li sab'i a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Ya, di wajah 1, telapak tangan 3, lutut 5,
dan ujung-ujung jemari kaki 6. Maka efek sujud itu ada di bagian-bagian itu, terutama wajah. Ya. Maka wajah ini hanya kena efek dari apinya saja, yaitu gosong mungkin, hitam gitu loh. Tapi mungkin bakaran di tubuhnya kena itu. Tapi bagian jilatan api itu tidak terkena di wajahnya, walaupun efeknya kena, makanya hitam, makanya gosong. Fayakhruju minan nar, maka mereka pun orang-orang beriman yang banyak dosa dan tidak Allah ampuni, mereka pun akhirnya keluar dari neraka. Fakullu bni adama ta'kuluhun naru illa atharus sujud, maka setiap anak Adam akan dilahap neraka, akan dimakan oleh api neraka, kecuali atharus sujud, kecuali bekas sujudnya. Maksudnya bekas sujudnya ini bukan hitam-hitam di jidat, ya, bukan itu saja, melainkan semua yang dipakai buat sujud dari benda, dari alat, dari tubuhnya. Fayakhrujuna minan nari qadim tuhishu, maka mereka keluar dari neraka dalam keadaan telah hangus. Fayusabbu alaihim ma'ul hayat, lalu mereka disiram dengan air kehidupan. Fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi hamilis sail, maka mereka pun mulai tumbuh bagaikan benih tumbuhan yang terbawa oleh air. Jadi udah gosong, tubuhnya udah kena api, udah berkalutan, maka kemudian Allah Ta'ala siram dengan air kehidupan dan mereka pun mulai tumbuh seperti benih tumbuhan yang dibawa oleh air. Thumma yafrughullahu minal qada'i baina ibad, keputusan untuk setiap manusia telah Allah berikan. Nah, ada sekarang orang terakhir sebenarnya, ini udah pernah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang seorang yang dia dikeluarkan dari neraka, kemudian pengen masuk surga dan akhirnya sampai dikasih yang sangat luar biasa di akhirat, di surga nanti. Jadi ending dari orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah surga Allah. Tapi kalau dia amalannya ada keburukan dan tidak Allah Ta'ala ampuni, selama itu bukan syirik besar dan kufur akbar, maka masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ya, taib. Ada juga di sini dipanggil orang-orang Yahudi. Kita langsung ke halaman berikutnya, karena yang cerita yang tadi itu sudah pernah kita bahas. Ya. Jadi ada dikatakan di halaman 120. Fayuda al-Yahudi, orang Yahudi dipanggil di akhirat nanti. Fayuqal lahum ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Maka orang-orang Yahudi menjawab, kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Jadi orang Yahudi juga ada sekte yang menyembah anak Allah, tapi bukan Isa, melainkan Uzair. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kalian telah bohong wahai orang Yahudi. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, Allah tidak pernah memiliki anak ataupun istri. Famadza tabghun, apa yang kalian minta? Maka kata orang-orang Yahudi, atishna ya Rabbana fasqina, ya Allah ya Rabbana, kami kehausan, berilah kami minum. Fayusharu ilaihim, maka kemudian mereka ditunjukkan, ala taridun, mau enggak kalian datang? Fayuhsyaruna ila nar ka'annaha sarab, udah kehausan, maka mereka dikumpulkan di dalam neraka, kemudian bagaikan fata morgana, yahtimu ba'daha ba'da, yang mana neraka ini saling menghancurkan satu dengan lainnya, mereka pun berjatuhan ke dalam neraka. Begitu juga dengan orang Nasrani, sama mereka karena menyembah Nabi Isa alaihissalam, kecuali orang-orang yang menyembah Allah, baik yang baik maupun yang fasik. Ya, ya seperti itu ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang menjadi
peringatan buat kita ya. Bahwasanya masa depan masih panjang. Banyak orang hanya memikirkan masa depan duniawi, nanti mau ngapain, mau jadi apa, anak gimana dan seterusnya. Tapi masa depan yang paling absolut adalah akhirat, yang lebih luas lagi dan lebih mengerikan urusannya. Kalau misalnya di dunia ini anak kita gagal, maka orang cuman omongin doang, paling resikonya dikit. Tapi kalau misalnya akhiratnya gagal, maka ini bukan cuman masalah urusan dengan Allah, tapi bukan masalah urusan dengan manusia, tapi ini urusan dengan Allah, dan sakitnya itu tiada tara. Taib, untuk tema mungkin sampai situ. Insyaallah taala kita kasih waktu sekitar 15 menit untuk pertanyaan atau tanya jawab. Jika ada pertanyaan dipersilahkan baik langsung maupun dengan kertas, tafadhali. Dan boleh tentang apa aja silahkan. Tafadhali. Bismillah. Ada nggak Bu? Kalau nggak ada saya pergi loh Bu. Ada Bu? Boleh langsung juga nggak apa-apa Bu. Silakan Bapak, silakan. Fadli. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kurang gimana? Tidak kurang-kurang untuk menyampaikan. Aha. Tapi kenapa kita ini hidup itu kan cuma tinggal nunggu doang. Tapi kenapa yang dinamakan ibadah yang paling utama itu kan sholat berjamaah. Iya, iya. Ya. Kalaupun rame, paling yang sudah berusia uzur. Ya. 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 Ya, masya Allah, subhanallah. Ya Pak, ya. Inilah, ya, mengerikannya di sini. Ya, jadi ya kita hidup tinggal menunggu sambil ikhtiar Pak. Tinggal menunggu betul, tapi harus usaha. Ya. Usaha dengan amal saleh, usaha mencari nafkah, usaha mendidik anak dan seterusnya, itu wajib usaha. Jadi bukan menunggu dalam artian kita diam gitu aja enggak, tapi menunggu sambil beramal, kan gitu. Ustadz tidak bosan-bosannya mengingatkan gitu ya. Dulu aja Pak, Nabi Muhammad SAW mana pernah bosan ngingetin. Dulu Nabi Muhammad punya paman Abu Thalib namanya, yang nempel terus dengan Nabi Muhammad, yang kemana-mana Nabi Muhammad dakwah di backup oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib sudah udah ngaku bahwasanya ini Nabi Muhammad ponakannya ini benar gitu loh. Ini Islam ini agama benar, cuman sampai akhir nafasnya Abu Thalib malah tetap nggak mau masuk Islam. Ada yang lebih parah dari itu Pak sebenarnya. Ya, syukran. Ada yang lebih parah daripada itu. Jadi kebenaran udah tampak benar bahkan dari Nabi Muhammad, langsung dari orangnya, dari tokohnya Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata memang hidayah untuk membolak-balik hati itu hanya milik Allah Pak. Kita nggak berdaya. Khutbah Jumat kan di mana-mana Pak. Dari orang kantoran, dari semua orang mendengar khutbah Jumat dari kaum muslimin. Yang nggak pernah sholat pun Jumatan dan dengar, walaupun mungkin dia tidur atau main game. Tapi kenapa peringatan ini kok kayak berlalu gitu aja? Karena Allah belum kasih hidayah. Itu pertama. Kedua, bisa jadi dari faktor ustadznya juga yang menyampaikan. Bisa jadi. Karena gini. Pokoknya yang paling pertama itu paling inti semua perasaan kembali kepada hidayah Allah itu dulu. Tapi yang kedua, bisa jadi dari ustadznya.
kalimatnya nggak ada ruh. Sehingga manusia itu pun merasa ya lewat gitu aja omongannya Ustadz. Ya. Karena kalimat yang tidak hidup tidak bisa menghidupkan. Kalimat dari jiwa yang kurang hidup dalam mengucapkan itu tidak bisa menghidupkan orang yang mendengarnya. Tidak bisa membangkitkan kalbunya. Kalaupun ada kalimat yang luar biasa, tapi pun yang mengucapnya itu juga ria atau apa, orang pun itu pun kalimat gak berkah. Maka kalimat yang berefek, bacaan Al-Quran yang berefek adalah bacaan dari orang yang sedang takut sama Allah. Itu yang berefek insyaAllah. Karena khutbah Jumat pun sekarang juga bisa jadi lahan untuk beberapa da'i, sehingga tidak ini. Juga bisa juga karena dakwahnya atau khutbahnya memang gak dari hati dan hanya sekedar formalitas atau bacaan belaka dah. Makanya kita lihat kalau khutbah-khutbah template yaitu formatnya begitu-begitu aja, bahasa dan bahasannya tuh ndak ada improve, gitu-gitu aja. Dan yang khutbah pun penceramah bukan ulama. Bedakan. Orang berilmu beda dengan penceramah. Orang berilmu bicara dengan ilmu yang Allah berikan di hatinya. Adapun penceramah itu berbicara sesuai dengan template yang sudah dia hafal, format yang sudah terbiasa tiap Jumatan, dan mungkin membaca teks yang dia sendiri belum tentu faham apa yang dia baca. Maka ini berpengaruh kepada konsentrasi dan penerimaan jemaah. Oleh karena itu Pak, juru dakwah itu yang berhasil adalah yang bertakwa pada Allah untuk dirinya dulu. Kemudian dia memang ikhlas menyeru orang-orang untuk kembali kepada Allah, bukan menyeru orang-orang untuk mengagumi dirinya, bukan. Itu berefek Pak. Sekarang bisa Bapak cari di YouTube berapa banyak kiai dan ustadz di YouTube, enggak kehitung. Dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang hadir Pak. Karena enggak semua yang hadir itu memang pengen dekat sama Allah. Boleh jadi karena ikut-ikutan euforia dan seterusnya. Yang buktinya majlis ilmu banyak, sampai bererot, sampai menuhin jalan, tapi buang sampah masih sembarangan. Ngajinya sampai malam, sampai jam 11, masih rebanaan, masih apa, tapi besok salat subuh. Mana impact dan efek, mana output dari kajian yang telah dihadiri semalam sampai berjam-jam. Bahkan bukan mustahil ketika kajian atau selawatan jam 9 sampai jam 12 misalnya, bukan mustahil yang hadir itu enggak semuanya sholat isya tadi, belum sholat. Ada yang belum sholat isya bahkan. Bisa jadi, bukan mustahil. Karena dari awal memang tidak dekat pada Allah, tidak pengen dekat sama Allah. Ya. Nah, faktor ketiga, karena dunia ini yang dicari, makanya amalan-amalan yang kering dunia, tidak hijau, tidak licin, itu tidak tertarik. Tidak tertarik. Kering, karena apa yang saya dapatkan dari dunia kalau misalnya sholat jamaah. Ya. Apakah DKM perlu narok di setiap baris soft 50.000 setiap waktu sholat sampai bangkrut tuh DKM? Apakah kudu begitu? Itu pun bukan solusi. Kenapa? Karena kalaupun itu dikasih 5 hari misalnya, seminggu pertama coba banyak yang datang. Yang bebes dompetnya siapa? Ketua DKM. Ya Pak ya. Habis duit. Dan itu tidak mendidik mereka buat ikhlas. Malah justru mereka cari uang dan cari duit dari sholatnya itu. Enggak diterima sholatnya juga.
Karena dicari dunia. Karena mereka tidak akan datang kecuali dengan ada duit. Kalau duit nggak ada, selesai. Dan kita kebanyakan pun mau ngaji, mau amalan, butuh besek. Nggak tanpa besek kita nggak ngaji. Ini pendidikan yang nggak baik sebenarnya. Makanya nggak ikhlas. Sekarang sholat subuh apa sih yang kita dapetin? Gitu kan ya. Kalau orang pakai mizan dan neraca keduniaan, dia pulang memang nggak dapat besek. Dia pulang nggak dapat duit, tapi dia pulang mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, sebenarnya dunia itu nggak ada apa-apa. Hanya memang mindset seperti ini belum terbangun di antara banyak kaum muslimin. Ya kita berharap aja semoga Allah Ta'ala sadarkan diri kita dan juga kaum muslimin. Jangan pesimis tapinya Pak. Ya. Yang hadir sholat subuh, saya nggak tahu kalau masjid ini ya. Yang hadir sholat subuh siapa? Ya orang-orang yang sudah ingat akhirat dan juga usianya ya usia-usia segitu 50 ke atas. Usia-usia yang ya saya nyari apa lagi gitu lah. Tapi apakah yang seusia Bapak masih banyak yang nggak mau berjamaah? Banyak. Lah ini gimana? Berarti ini bukan masalah usia. Ini masalah hati. Orang banyak mengira orang tuh kalau udah tua nggak bakal cinta dunia. Banyak orang makin tua makin cinta dunia, banyak malah makin parah. Ya semoga kita enggak Pak. Semoga Allah Ta'ala jaga kita. Dan juga semoga Allah jaga bapak-bapak kaum muslimin. Tapi kenyataannya banyak. Sehingga berarti jemaah ini soal jemaah kering. Kecuali mungkin kalau misalnya di musala atau masjid ini banyak yang hadir sehingga masyarakat ikutan. Itu alhamdulillah berkah mudah-mudahan. Tapi harus pada ikhlas. Jadi kalau Bapak tanya kenapa kok bisa gitu ya? Ya memang karena belum Allah kasih hidayah. Kemudian penceramahnya juga yang ingetin juga perlu ruh di kalimat-kalimatnya. Dan ruh kalimat dakwah itu didapat dengan keikhlasan. Dan dia mengamalkan juga. Jangan sampai ini saya pendakwah. Saya suruh orang, ayo kita hidupkan masjid. Ternyata ustadznya juga gak pernah sholat berjamaah. Ada juga kayak gitu. Ada kayak gitu. Itu namanya omon-omon kalau bahasa politik kemarin mah. Omon-omon. Ya. Hah? Alhamdulillah. Ya. Oh. Oh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak. Tapi kalau emang nggak hadir juga nggak apa-apa ya. Lebih penting soal berjamaah Pak, lebih penting. Lebih wajib itu kalau itu. Adapun kajian ini ya, alhamdulillah datang, nggak juga nggak apa-apa, cuman sangat sayang. Aja tadi kalau bagi Bapak lebih dari 1000 sholat itu kurang tepat Pak, karena sholat itu lebih afdol gitu loh, sholat lebih afdol ya. Jadi begini Pak, mohon maaf nih kalau misalnya Bapak mendengar hadis atau pernyataan bahwasanya majelis ilmu lebih dari 1000 rakaat, apa tadi ya, 1000 rakaat sholat itu harus pakai dalil ya. Kalau misalnya ternyata tidak ada dalilnya atau hanya sugesti atau motivasi, nah kita ketika ingin supaya orang tergugah, usahakan hindari hadis yang tidak sahih. Usahakan ya, usahakan hindari itu ya. Khawatirnya itu bukan hadis sahih, terus orang mikir kita ngada-ngada gitu atau ngadi-ngadi kalau bahasa sekarang. Jadi cukup di hadis-hadis sahih seperti menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Nah, itu hadis sahih. Kemudian siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan dia ke surga. Nah, itu ada hadisnya dan seterusnya dari hadis-hadis yang memang sahih. Nah,
Kemudian ketika gini Pak, supaya kita nggak sakit hati nih ya, kita kalau udah dawain orang, ngajak orang, supaya nggak kita sakit hati lebih-lebih, kita yakini bahwasanya hati orang-orang ini di tangan Allah semuanya, kekuasaan Allah, bukan kuasa kita. Kita hanya menyampaikan dan kita nyari pahala dengan menyampaikan ini, dah itu aja. Ketika mereka ikut, berarti Allah bukakan pintu hati mereka. Ketika mereka ikut, berarti belum. Alhamdulillah, ada gitu aja. Karena kalau kita pakai target Pak, maka kita akan kecewa kalau nggak sesuai. Atau kita akan berbuat sesuatu yang itu nggak ada anjuran dalam agama misalnya, atau membuat mereka tertarik tapi dengan pendidikan yang tidak baik. Seperti tadi, kita pengen orang-orang pada sholat berjamaah, ya. Tapi kita targetin, pokoknya subuh yang biasa satu soft harus 3 soft. Targetnya gitu. Kalau kita targetin hati manusia untuk begitu, nanti lama-lama syaitan akan membisikkan, udah lo kasih aja 50.000 orang yang sekolah. Nah, itu memang ampuh Pak. Bisa. Maka di grup RT nanti kasih pengumuman, yang sholat subuh besok insya Allah dapat 50.000 dan sembako. Tambah sembako. Oh, Masya Allah. Ketua DKM yang rugi. Banyak yang datang. Banyak. Tapi bukan begitu caranya. Gitu. Makanya dalam berdakwah itu Rasulullah nggak pernah menentukan target. Sudah biar Allah saja yang berhidayah. In ana illa nadhir, in anta illa nadhir. Tidaklah engkau wahai Muhammad SAW, melainkan engkau hanyalah yang memberi peringatan. Selesai. Nanti urusan hidayahnya Allah yang akan urus itu. Nah, sabar Bapak. Dan Bapak mengingatkan akan ada majelis ilmu, Bapak ingatkan soal berjamaah, Bapak dapat pahala. Walaupun gak ada yang ngikutin. Mohon maaf, misalnya Nabi aja, itu Nabi Muhammad SAW pernah melihat beberapa Nabi yang mana, ini gambaran akhirat, yang mana Nabi Fulan cuma ada 5 pengikut, Nabi Fulan cuma ada 1 pengikut, Nabi Fulan tidak ada pengikut sama sekali, padahal Nabi. Tapi itu tidak mencederai derajat kenabiannya. Maka kalau Bapak ingatkan orang-orang supaya ke majelis ilmu, supaya berjamaah, ternyata nggak pada ikut, itu tidak mengurangi pahala Bapak di sisi Allah. Tetap semangat Bapak. Syukur-syukur ada yang ikut, berarti kan pahalanya ngalir, nambah, gitu. Ya siapa tahu kalau misalnya, mohon maaf Bapak sudah wafat, orang mengenang nasihat Bapak, diamalkan, loh itu malah menjadi pahala jariah setelah wafat, kan kita nggak tahu. Kan gitu Pak, ya gitu. Wallahu a'lam. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk salawat mana yang benar? Allahumma salli ala Nabi Muhammad atau Allahumma salli wa sallim alaihi? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad boleh. Allahumma salli wa sallim alaihi boleh. Allahumma salli ala Nabi Muhammad boleh. Dan semua itu adalah lafal-lafal salawat dan itu boleh. Sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Boleh semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita semua menginginkan akhir hidup kita husnul khatimah. Nah, iya, sama semua insyaallah. Kategori ya. Kategori bagaimana Ustaz yang bisa dikatakan husnul khatimah? Pertama, husnul khatimah itu urusan Allah. Ya, itu ketentuan Allah, fulan husnul khatimah atau tidak, itu dulu. Namun apakah bisa ada tanda-tandanya? Kadang ya, insyaallah. Hanya saja, kendati pun tanda-tanda tersebut kelihatan zahir, namun tetap untuk ke surga atau nerakanya kita nggak boleh memvonis, tapi kita cuman berharap insyaallah dia husnul khatimah. Misalnya dia wafat dalam keadaan syahid. Syahid dunia atau akhirat, itu pernah saya bahas waktu masih di rumah Nena itu. Rumah Nena apa namanya itu ya? Ya, syahid dunia akhirat pernah saya bahas itu.
Syahid dunia akhirat adalah orang yang syahid di medan jihad fisabilillah. Itu syahid dunia akhirat. Itu husnul khatimah. Kemudian orang yang mati syahid mati syahid akhirat, yaitu orang yang misal mati karena sakit perut, orang mati karena ketimpa tembok atau bangunan, orang mati karena tenggelam dan seterusnya, ada di hadis. Itu insyaallah husnul khatimah. Ya. Walaupun gimana, Pak? Bunuh diri? Oh enggak kok, itu beda kok bunuh diri. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Kok itu malah justru nauzubillah itu. Itu ada kemarin pakai gitu. Sengaja dia. Disetu di ini. La haula wala quwwata. Karena enggak tahan dengan penyakitnya gitu mungkin. Subhanallah. Nah, itu enggak termasuk husnul khatimah itu ya. Segala bentuk bunuh diri enggak husnul khatimah. Kemudian misal juga orang yang mengakhiri hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah. Amin. Kemudian orang yang misal ketika dia mengalami sakaratul maut dan demam sebelum maut, itu kelihatan ada keringat di dahinya sebagaimana Rasulullah SAW dulu, maka ini tanda-tanda mudah-mudahan husnul khatimah. Ya. Atau orang yang wafat dalam keadaan sedang beramal saleh, maka ini zahirnya husnul khatimah. Saya bilang zahirnya karena kita enggak tahu niatan dia. Kita ngelihat zahirnya saja. Dia mati dalam keadaan sujud misalnya. Dia mati dalam keadaan sedang menafkahi fakir miskin misalnya. Dia mati dalam keadaan sedang baca Quran misalnya. Zahirnya husnul khatimah. Tapi urusan niatnya itu urusan sama Allah. Tapi kita lihat zahirnya saja. Orang yang mati dalam keadaan amal saleh. Ya, itu tanda-tanda husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu bukan ending, melainkan pengadilan Allah di hari akhir itulah nanti, gitu loh. Artinya, seseorang walaupun dia husnul khatimah, tapi kalau dia masih punya utang, dulunya berbuat zalim, itu masih ada pengadilannya. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan dia nanti masuk surga atau neraka. Itu udah. Kita berharap semoga Allah maafkan, gitu aja. Seperti itu, Bu ya. Jadi coba sekarang sering-sering mengucapkan la ilaha illallah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau lafal-lafal lain dari lafal tahlil la ilaha illallah. Maka orang akan dimatikan sesuai apa? Kebiasaannya. Kalau kebiasaan sirrinya, kebiasaan sirri itu kebiasaan di kesendiriannya itu zikir, tahlil, la ilaha illallah, maka insyaallah Allah matikan sesuai dengan kebiasaan dia. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita punya kebiasaan untuk berzikir pada Allah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dalam berzikir pada Allah. Allahumma amin. Kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih sekalian ibu dan bapak sekalian. Semoga kajian bermanfaat untuk saya pribadi dan juga semua jemaah di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.